Salam sejahtera dan salam sepak bola. Oke, kali ini kita akan membahas tentang timnas Indonesia kembali ya, tentang pemain-pemain timnas Indonesia. Yang memang kita membahas tentang pemain timnas Indonesia yang memang sudah lama diincar oleh PSSI tentunya. Di sini juga salah satunya ada pemain yang jangkung yang kita kembali ada kiper lagi. Nah, ini bisa dipakai untuk kiper U23 yaitu dengan tinggi ya sekitar 199 cm, kurang 1 cm saja sudah 2 meter. Ini cukup baik dan cukup bagus menurut saya kiper ini ya. Dan 5 pemain naturalisasi yang bisa menjadi tambahan PSSI yang berpotensi dan yang sudah menjadi incaran dari PSSI yaitu adalah kita. Oke, gini PSSI bisa saja ya, untuk Ketua Umum PSSI Erick Thohir ini bisa saja memang belum ada rencana ya, kemungkinan bisa mengatakan belum ada rencana, tapi saya yakin tidak mungkin untuk Ketua Umum PSSI ini tidak ada rencana, sudah pasti ada gebrakan yang baru dan sudah ada rencana yang matang. Buktinya di sini banyak sekali juga di sini untuk pelatih-pelatih dari timnas Indonesia tentunya seperti Peter van der Berg dan juga pelatih kita ya, Patrick Kluivert serta Denny Lanzat, bahkan juga di sini penasehat PSSI ataupun penasehat dari tag PSSI juga sudah berburu. Kemarin juga ada di MU, di markas MU, dan juga untuk Patrick Kluivert juga berada saat menonton di Liga Italia juga ya. Di situ nah banyak sekali dan kegiatan-kegiatan di luar itu ya yang menunjukkan bahwa ini pasti akan ada gebrakan menurut saya. Dan di sini juga sebentar lagi kita juga akan untuk laga Cina nanti juga kita memang laga yang krusial ini juga cukup banyak, apalagi untuk yang dinaturalisasi. Lantas siapa saja yang bisa dinaturalisasi untuk pemain timnas Indonesia? Seperti yang kita ketahui yaitu ada 3 pemain kita ya, ada Kevin Dix ini juga sedang cedera ya, Kevin Dix sedang cedera, dan juga untuk Ragnar Oratmangun ini juga sedang mengalami terkena virus. Nah, jadi seperti itu. Dan ada lagi ya, tidak hanya itu, ada 3 pemain kita yang cedera parah. Nah, yang kemarin juga sangat menepi, tidak hanya Kevin Dix saja tentunya ya. Seperti juga pemain yang baru kita yang kita naturalisasi kemarin juga itu juga terkena cedera tentunya. Dan di sini kita akan untuk pertama menurut saya ini dari posisi kiper, yaitu ada Kayne van Oevelen. Nah, di Kayne van Oevelen ini sendiri ini bisa dinaturalisasi, ini adalah salah satu kiper jangkung, kiper tinggi ya. Di sini bisa membela U23 karena usianya belum ada 23 tahun. Di sini pemain ini bisa berposisi sebagai kiper. Van Oevelen ini sendiri telah bermain bersama FC Volendam di divisi 2 Liga Belanda di Eredivisie. Nah, ini dia, dan sepak bola ini masih berusia 21 tahun. Ini disebut-sebut masuk juga radar dari PSV Eindhoven dan Ajax Amsterdam. Ini masuk dalam ya dari Volendam, FC Volendam ini ya di divisi 2 ini memang masuk dalam PSV ya, dan juga Ajax Amsterdam. Dan adapun juga Avele ini juga memiliki darah keturunan Indonesia dari sang nenek yang lahir pada zaman Hindia Belanda. Ini bisa saja. Dan tingginya 199 cm ini cukup baik ya, dan juga shift juga saya juga sempat untuk menonton. Oke, ini juga cukup lumayan oke menurut saya. Dan kemudian ada ada yang kedua ada Dean Zandbergen. Nah, Dean Zandbergen ini juga cukup bagus. Ini adalah seorang striker. Nah, ini ada seorang striker yang bisa dinaturalisasi. Pemain ini salah satu berpotensi sebagai striker dan juga di tengah yang memperkuat di Venlo, di VVV Venlo ya. Saat ini menguat Venlo. Ia berposisi sebagai striker dan juga pemain di gelandang tengah. Nah, ia punya 2 posisi
ya, mempunyai posisi, dua posisi ini bisa katakan multifungsi ya, bisa striker juga bisa menjadi gelandang serang tengah. Ini dia untuk dia juga berada di divisi 2 Liga Belanda. Saarbrücken juga sendiri diketahui masih berusia 23 tahun. Belum lama ini sang pemain juga mengaku kepada Yusa Nugraha kemarin ya, ini juga pernah berkomunikasi dengan PSSI di negeri kincir angin. Patut diperhitungkan juga ya, Saarbrücken ini segera dinaturalisasi ataupun tidak, karena ia adalah seorang striker dan padahal kita memang sangat kekurangan dengan posisi ini, mau U23 mau senior ini kita masih kekurangan yang namanya striker. Kita belum mempunyai striker yang tajam tentunya, dan ini bisa menjadi opsi untuk timnas Indonesia. Dan kemudian yang selanjutnya ada Tristan Goijer. Nah, yang ketiga ini ada Tristan Goijer, dan ini juga salah satu dari incaran dari PSSI juga. Sudah lama untuk Tristan Goijer sendiri ini, pemain salah satu ini juga belum lama juga telah menyatakan ya, juga telah mengikuti perkembangan timnas Indonesia. Ia juga memantau tentang perkembangan timnas Indonesia. Hal itu segera dibaca sebagai ketertarikan untuk merah putih. Bisa saja itu bisa karena ia menyimak timnas Indonesia perkembangannya, ia juga bisa berniat ataupun tertarik dengan timnas Indonesia. Dan Goijer sendiri ini merupakan salah satu back yang berbakat yang dimiliki oleh Ajax Amsterdam. Namun pemain ini masih berusia 20 tahun, masih muda. Ini bisa dimainkan di kelompok usia U23 bisa. Nah, tidak hanya di usia 23, di senior juga oke lah. Nah, seperti itu ya. Apalagi seperti yang kita ketahui, timnas Indonesia U23 ini akan mengarungi ya Piala Asia, kualifikasi Piala Asia ya. Tentunya ini sangat dibutuhkan ya untuk back yang berbakat ini ya, dan juga sementara fokus meraih satu tempat di klub baru ya, tentang di tim nasional tentunya. Nah, kemudian kedua yaitu ada Miliano. Yang selanjutnya yang keempat ada Miliano Jonathan yang kemarin pernah diisukan rame-rame untuk membela timnas Indonesia. Dan pemain salah satu ini cukup diincar oleh PSSI ya, Miliano Jonathan ini, yakni kira 5 tahun. Jonathan ini memiliki darah Indonesia dari garis ayahnya yang telah membela FC Utrecht di Eredivisie Liga 1 Belanda. Dan belum lama ini sang ayah juga diketahui berkunjung ke Indonesia dan menemui perwakilan dari PSSI. Kemungkinan besar bisa dinaturalisasi. Apakah Jonathan akan dinaturalisasi WNI atau tidak, kita tunggu info yang selanjutnya tentunya. Untuk ini sudah tidak asing untuk Miliano Jonathan. Semoga saja Miliano Jonathan mau ya untuk membela timnas Indonesia agar kita juga punya striker, karena ya juga Miliano Jonathan ini juga adalah seorang striker juga. Nah, kemudian satu Pascal Struijk. Yang kelima karena satu Pascal Struijk. Nah, Pascal Struijk ini juga sebetulnya sudah berkemuka sudah lama muncul, tapi belum dinaturalisasi juga ya. Sejak lama tahun terakhir Struijk sendiri telah berkostum di Leeds United yang bermain di divisi champion ataupun di kasta kedua Liga Inggris. Nah, ini di Liga Inggris bahkan kemarin juga timnya sedang bermain juga ya bersama Oxford United ya kemarin, tapi ia dicadangkan karena memang ia sedang cedera untuk kemarin, dan belum ada pernyataan resmi yang keluar dari mulut ataupun keluar pernyataan resmi dari Pascal Struijk sendiri ya, pemain yang usianya ini sekarang ini 25 tahun, soal tertarik membela timnas Indonesia atau tidak ini, namun bisa melihat ya ketatnya persaingan di lini belakang timnas Indonesia ya. Bukan tak mungkin Struijk berubah pikiran ya, kita tidak tahu apa yang terjadi, kita nantikan saja mendatang ya. Dan itulah ya 5 pemain ya yang kemungkinan besar bisa membela timnas Indonesia ya, sudah menjadi incaran oleh PSSI. Dan oke, bagaimana menurut Anda, apakah setujukah mereka jika membela timnas Indonesia ya dan dinaturalisasi timnas Indonesia, naturalisasi oleh PSSI? Menurut Anda bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih untuk teman-teman semuanya ya yang sudah selalu setia bersama Bang Parwi, dan terima kasih yang sudah like, juga subscribe, dan yang sudah menyalakan notifikasinya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Oke, akhir dari saya ya,
dan kita next time informasi yang lebih lanjut lagi di video saya di next time yang selanjutnya. Dan terima kasih, salam sehat selalu dan salam satu jiwa, salam olahraga, gas.